Pradana Putra Jana kelas PPS 5A NIM 2019140019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami kemarin atau kuliah fikih muamalah yang berjudul ran dan kar. Baiklah, kita mulai saja. Pokok pembahasan ran dan kar. Pengertian ran menurut istilah ulama fikih sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada menurut ulama Hanafiyah, ran adalah menjadikan barang sebagai jaminan terhadap piutang yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang, baik seluruh ataupun sebagiannya. Yang kedua yaitu menurut ulama Malikiyah, ran adalah harta pemilik yang dimiliki harta pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang yang memiliki sifat mengikat. Yang ketiga yaitu menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, ran adalah menjadikan barang pemilik sebagai jaminan utang yang bisa dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa melunasi utangnya. Yang selanjutnya itu ada dasar hukum ran. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seseorang penulis, maka hendaklah Anda barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya itu ada rukun dan syaratnya. Yang pertama itu ada ijab qabul. Yang kedua, tidak merugikan dan menyusahkan kepada orang yang menerima atau murtahin. Yang ketiga, tidak merugikan pemberi atau rahin dan penerima murtahin. Yang keempat, ada rahin yang menggadai dan murtahin orang yang menerima gadai. Yang kelima yaitu barang yang digadaikan itu berupa benda, hukumnya menjadi batal bila mana menggadaikan utang. Selanjutnya itu ada syarat-syarat gadai meliputi yang pertama yaitu ada pemberi atau rahin dan penerima murtahin atau gadai. Keduanya melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yakni balik dan berakal. Yang kedua yaitu ada sihat. Di antara ialah sihat tidak boleh terikat dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua yaitu memberi utang, misalnya hal ini dapat disamakan dengan akad jual beli. Selanjutnya yaitu syarat-syarat gadai meliputi marhubin atau utang yang tidak boleh bertambah atau yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga, maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syarat Islam.
selanjutnya lagi ada manfaat barang dan gadai. Yang pertama yaitu ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa murtahin atau pemegang barang jaminan tidak berhak memanfaatkan barang jaminan. Yang kedua yaitu menurut ulama Malikiyah, manfaat atau nilai tambah yang datang dari barang jaminan adalah milik rahin orang yang menggantikan dan bukan untuk murtahin atau penerima jaminan. Yang ketiga yaitu menurut ulama Hanabilah bahwa barang gadaian bisa berupa hewan yang ditunggai atau dapat diperah susunya atau bukan berupa hewan. Selanjutnya itu ada resiko kerusakan marhum. Bila marhum hilang di bawah pengusahaan murtahin, maka murtahin tidak wajib menggantikannya kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian murtahin atau karena disia-siakan. Sebuah contoh misalnya, apabila sudah ada tanda-tanda kelasan listrik pada bangunan yang dibuat untuk mengamankan barang jaminan, kemudian murtahin tidak menghiraukan atas tanda-tanda tersebut, akhirnya bangunan itu terbakar. Misalnya itu ada penyelesaian gadai. Apabila syarat diadakan dalam akad gadai itu sah, tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan. Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan rahin belum pembayaran utangnya, hak murtahin adalah penjual marhum, pembelinya boleh murtahin itu sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjual marhum tersebut. Selanjutnya materi tentang riba dan gadai. Konsensus para fuqaha dalam menetapkan hukum peran yang menggadai atau rahin. Orang yang menerima gadai murtahin di antara keduanya tidak termasuk sebagai pemakan riba yang dilarang oleh syariat Islam, sebab hakikat aran dalam Islam ialah akad yang dilakukan mempunyai tujuan tolong menolong. Selanjutnya itu ada pengertian dari al-qard atau utang piutang. Qard atau utang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli karena qard merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. Definisi qard menurut Hanafiyah adalah harta yang dibeli kepada orang lain dari mitsili untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Selanjutnya ada dasar hukum ron, surat Al-Baqarah ayat 240. Walahu yaqbidu wa yabsutu wa illahi turja'un. Sadaqallahul alim. Yang artinya, siapakah yang mau memberikan jaminan kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya, siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, pinjaman yang baik atau menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah akan melipatkan gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan atau rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan qard atau memberi hutang kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu ada rukun dan syarat qard.
Menurut Hanafiyah, rukun qard adalah ijab dan qabul, sedangkan menurut jumhur fuqaha rukun qard adalah yang pertama yaitu akid. Untuk akid baik mukrid maupun muktarid disyariatkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasarruf atau memiliki aliyatul ada. Yang B yaitu maqbud alai. Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabiyah yang memiliki objek akad dalam al-qard sama dengan objek-objek salam, baik berupa barang-barang yang ditakar atau makilat dan timbangan atau mauzunat maupun kimayat atau barang-barang yang tidak ada persamaan di pasaran seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang-barang yang dihitung. C yaitu sihat atau ijab dan qabul. Qard adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Yaitu materi yang terakhir ada pun syarat-syarat al-qard ialah diantaranya yang pertama yaitu ada akid atau orang yang berutang dan berpiutang. Yang kedua yaitu ada objek utang. Objek utang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu benda bernilai, yang kedua itu dapat dimiliki, yang ketiga itu dapat diberi kepada pihak yang berutang, yang keempat yaitu telah ada pada masa perjanjian yang dilakukan. Yang terakhir yaitu ada sihat atau ijab dan qabul. Ijab ialah pengakuan dari pihak yang memberi utang dan qabul ialah penerima dari pihak yang berutang. Baik, itulah presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.